Nah, Bapak-Bapak saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, tidak membedakan orang. Manusia adalah gambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei, gambar Allah. Iya ya, Bapak Mama, kita semua ini dicipta Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan Allah memfotokopi semua ya. Kecil, besar, tua, muda, latar belakang seperti apapun kita, tetap kita adalah gambar dan rupa Allah. Nah, sebagai gambar Allah, manusia dicipta unik. Ya, unik. Mengapa dikatakan unik? Pasti Bapak Mama tahu jawabannya. Kenapa unik? Karena setiap pribadi itu dicipta berbeda-beda. Begitu kok? Senada yang sama ya. Kembar sekalipun tidak sama ya. Coba kita amati baik-baik. Yang kembar itu persis kok, serupa tapi tak sama gitu kok. Saling persis sama. Dan itu unik ciptaan Allah, yakni manusia dicipta berbeda satu dengan yang lain. Nah, berbeda apanya? Banyak sekali perbedaan. Sifat berbeda, karakter berbeda. Sekalipun anak-anak di usia tertentu, Papa Mama duduk-duduk mengamati mereka saat lewat dari depan Papa Mama. Itu diperlihatkan sama persis ke siapa ya? Sama persis ke mama, sama persis ke bayi, sama persis ke nenek, persis ke toko, ya, ke punya teko dan seterusnya. Ya, tetapi selalu saja kita temukan ada perbedaan. Di titik perbedaan itu selalu ada sifatnya ya, mungkin dipulangkan sama tapi sifat sama, atau mungkin dia punya sifat lengkap berbeda tapi itu sifat sama, karakternya berbeda. Terlalu banyak perbedaan. Dari segi fisik apa yang kita temukan? Rambut berbeda, kulit berbeda, ada yang rambut lurus, ada yang keriting, kriwil, gitu kok, patamaya, apalagi. Ada yang rambut merah, rambut yang hitam, ada yang kulit putih, kuning, ya, kuning langsat kok, sawo matang. Silakan Bapak bisa tambahkan lain-lain gitu. Lain-lain itu silakan tambahkan. Yang pasti bahwa ada beda. Ya, ada beda. Tinggi, pendek, ya. Ada yang unyu-unyu seperti yang berbuat kemarin kan? Mungil-mungil dia, ada yang begitu. Nah, Bapak saudara yang terkasih banyak, mental juga berbeda. Emosional berbeda ya. Ada yang dia punya emosional, dia kadarnya satu lebih tinggi daripada yang satu. Di volume, apa ya, skala volume ya. Itu lebih tinggi dari yang lain. Adat istiadat juga beda, budaya juga beda, satu suku dengan suku yang lain. Jadi banyak perbedaan. Nah, itu keberagaman yang unik di situ. Dan keberagaman itu mencerminkan kemahakuasaan Allah dalam ciptaannya. Kalau kita mau temukan kemahakuasaan Allah, itu ada dalam ciptaan Allah. Karena benar manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Mama, ada yang hidup pas-pas, ada yang berkecukupan, ada yang berkelebihan, tapi ada yang bergumul
bergumul dalam segala keterbatasan, dalam kekurangan, terus berjuang untuk penuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Ya, biasa kita bilang ada ketimpangan ekonomi, ya, dan itu kenyataan, itu realita yang tidak bisa dipungkiri dalam hidup manusia. Perbedaan-perbedaan seperti yang disebut tadi seringkali mempengaruhi cara kita memperlakukan satu sama lain, satu terhadap yang lain. Jadi berangkat dari perbedaan-perbedaan itu seringkali membuat kita memperlakukan satu terhadap yang lain itu juga berbeda-beda, gitu. Perlakuan kita terhadap orang kaya beda dengan perlakuan kita terhadap orang miskin. Yang kaya, yang punya kekuasaan, itu seringkali dapat perlakuan yang lebih baik, lebih terhormat. Sedangkan mereka yang kurang beruntung dari segi ekonomi sering diabaikan, kurang diperlakukan secara terhormat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu kenyataan, itu realita, tidak bisa kita pungkiri. Coba saja kalau kita dengar gubernur mau datang, apa yang kita lihat? Ini hanya kita siap ngatoni ini pokoknya 1 bulan sebelum gubernur datang. Kita siap bisa lenggan dong yang salah satu pun, gitu ya. Terus bagaimana kalau ada seorang pemulung yang tiba-tiba muncul di depan situ? Ya. Pasti kita siapa yang sudah datang? Bukan tahruk, son jelas. Son tahu manusia tatap dari mana. Begitu perlakuan kita pun berbeda. Nah, itu realita Bapak. Itu kenyataan. Kita bisa pungkiri. Nah, kalau kembali ke penciptaan manusia, menurut Kejadian pasal 1 ayat 27, manusia adalah gambar Allah, imago Dei, maka sikap tidak menghargai sesama manusia seperti yang sudah diuraikan tadi, itu sebenarnya mencerminkan sikap manusia yang tidak lagi menghargai atau tidak lagi menghormati Allah pencipta. Sebab manusia adalah gambar dan rupa Allah. Sadar atau tidak, kita sementara tidak menghargai Allah sebagai pencipta. Dikasih Tuhan, dan sikap yang membeda-bedakan satu sama lain di antara manusia seperti yang digambarkan tadi, itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang turut merusak struktur sosial secara keseluruhan. Ya, sementara masyarakat yang adil itu adalah masyarakat yang mesti saling menghargai. Saling menghargai tanpa memandang latar belakang, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status seseorang. Entah itu status sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Bapak saudaraku yang terkasih, tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus masa kini adalah kita harus ciptakan lingkungan yang ramah, di mana setiap orang diperlakukan dengan adil, setiap orang diperlakukan dengan penuh hormat. Ya. Kita harus menyadari dengan sungguh bahwa setiap orang mendapat kesempatan yang sama. Bapak saudara dan saya, kita semua dapat kesempatan yang sama untuk hidup secara baik, bermartabat, karena setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama. Kita semua ini duduk sama rendah tinggi, berdiri sama tinggi, karena kita makhluk mulia yang sederajat. Sampai ada yang lebih tinggi sampai terhadap yang lain. Nah, karena itu sekalipun ada perbedaan,
seperti perbedaan yang digambarkan tadi, perbedaan fisik, ya, perbedaan apalagi karakter, sifat, emosional dan seterusnya, ya, sekalipun itu ada. Tetapi perbedaan dalam status sosial dan ekonomi tidak harus menjadi alasan untuk memperlakukan seseorang dengan lebih baik atau kurang hormat. Mama, saudariku yang terkasih, untuk itu tetaplah saling menghargai, saling menerima satu terhadap yang lain. Sebab dengan demikian kita bisa membangun persaudaraan, kita bisa membangun kekeluargaan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Ada besar firman Tuhan bagi mama, saudara dan saya. Yang pertama, jangan membeda-bedakan dalam melakukan kebaikan kepada semua orang. Jadi buat baik itu suatu beda-bedakan. Selalu kontrol hati dan pikiran saat melakukan hal kebaikan. Sebab hati dan pikiran itu turut menentukan tindakan kita. Betul ya Bapak Mama? Hati dan pikiran turut menentukan tindakan. Karena apa yang kita buat itulah dari hati dan pikiran. Atau konsep pikir, atau hanya bikin tanpa pikir. Yang jelas orang yang berhikmat melakukan segala sesuatu dia sudah pikirkan, dia sudah timbang matang-matang dalam hatinya. Nah, kalau hati dan pikiran kita membeda-bedakan, maka pasti tindakan kita pun membeda-bedakan. Sehingga sering kita temui ada orang yang suka berpilih muka, ya. Begitu ya. Ada orang yang suka pilih kasih dalam memberi perhatian. Kalau orang yang punya kuasa, punya jabatan, punya kekayaan akan diberi perhatian atau perlakuan yang istimewa, seperti contoh tadi. Nah, berhati-hatilah. Karena kalau seperti itu, maka kita telah menciptakan kelas-kelas sosial yang kemudian membuat kita tidak lagi menghargai orang lain, yang kita kategorikan orang kecil menurut status sosial. Jangan membeda-bedakan dalam melakukan kebaikan bagi semua orang. Jangan sampai kita hanya mau berbuat baik kepada mereka yang kaya lalu mengabaikan orang yang miskin, hanya mau buat baik kepada mereka yang pejabat lalu mengabaikan yang bukan pejabat. Kita hanya mau buat baik dan menaruh rasa hormat kepada mereka yang berdarah biru. Ya. Ada warna-warni kok darah itu, ada warna-warni seperti warna pelangi. Jadi kadang-kadang ketong perlakukan istimewa bagi yang berdarah biru, ya, atau keturunan bangsawan lalu mengabaikan yang bukan berdarah biru. Hanya mau berbuat baik, ya hanya mau dekat kepada mereka yang tidur di atas uang, gitu ya. Lalu mengabaikan orang yang tidak berduit dan susah tidur, bisa juga ya. Mungkin dia lagi dalam kesulitan, bergumul dan berjuang, bekerja keras dengan segala daya upaya, tetapi dia tidak mendapatkan penghargaan dan penghormatan seperti mereka yang dalam tanda kutip tidur di atas uang tadi. Nah, Bapak-Bapak saudara yang terkasih, sekali lagi jangan membeda-bedakan dalam melakukan kebaikan bagi semua orang. Itu catatan yang pertama. Karena alasannya manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau Allah tidak pernah pandang bulu dalam mengasihi umat manusia ciptaan Allah, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk pilih muka. Tidak ada. Tidak ada alasan apapun untuk manusia pilih kasih dalam melakukan kebaikan bagi semua orang. Jelas di ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan tidak melihat tampilan fisik, ya.
tapi yang Tuhan lihat itu hati kita. Amin. Amin. Kita ingat di 1 Samuel 16 ayat 7, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Aduh, aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang didapat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu di 1 Samuel 16 ayat 7. Pemangku saudaraku yang terkasih, sekali lagi Tuhan melihat hati. Nah, ibarat HP, ketong jangan mudah tertipu oleh casing, begitu ya. Jadi kalau pilih HP, jangan sampai ketong lihat yang berkilauan itu, ya, sampai di rumah baru ketong menyasar. Aduh, ternyata yang mengkilat hanya di casing, di mesin pakai 1 hari sah. Pemangku saudaraku yang terkasih, belum tentu yang kelihatan itu lahir dari hati. Ya. Yang kelihatan dalam ucapan, yang kelihatan dalam sikap, belum tentu lahir dari hati. Karena sekali lagi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Kita boleh munafik dan kita bisa membungkus rapi kemunafikan kita, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua manusia sama di mata Allah. Karena semua manusia dicipta sekali lagi menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu wajib saling menghargai di antara sesama tanpa membedakan satu terhadap yang lain. Sebagaimana sikap hormat, sebagaimana sikap kasih kita yang tulus kepada Allah, maka demikian juga kepada sesama. Pemam masih ingat pernah minggu keberapa itu, ya seminggu ini saya singgung tentang kasih versi salib, jadi horizontal dan vertikal. Bagaimana hubungan ke atas dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia, dengan sesama. Jadi seperti salib ini, satu palang ini sudah bisa dipisahkan, sudah bisa kita pisahkan. Dia tidak utuh salib lagi ya, kalau kita suruh pisahkan dia gitu. Tentu kasih kita kepada Allah tidak bisa kita pisahkan antara kasih Allah dan kasih kepada sesama. Omong kosong kita bilang kita mengasihi sesama kalau tidak mengasihi Allah. Demikian sebaliknya. Omong kosong kita bilang kita mengasihi sesama kalau tidak mengasihi Allah kalau tidak mengasihi sesama. Bapak saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, karena itu seperti sikap hormat kita, kasih kita kepada Allah, demikian juga sesungguhnya kasih yang nyata kepada sesama. Matius 5 ayat 45 mengingatkan kita, Tuhan Yesus bilang, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Allah mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, orang baik, orang yang tidak baik, ya. Orang yang benar, tidak benar, ya. Seperti matahari. Ada kok yang sampai dapat itu sinar matahari? Sudah ada. Semua di belahan bumi ini pasti mendapatkan. Demikian kasih Allah. Karena itu kita juga tidak bisa membeda-bedakan. Ya. Mari kita menyadari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang inklusif. Ya. Kasih yang mencakup semua orang tanpa kecuali. Kita buang, tanggalkan kasih eksklusif yang hanya untuk diri saja, untuk kelompok kita saja. Ya. Terlalu individualis sekali ya. Kalau kita hanya memikirkan seperti itu. Kasih yang inklusif, yang merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sebagai pengikut Kristus pun kita harus memiliki sikap yang sama, sebagaimana Allah melalui Kristus mengutus Kristus menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan apa. Yang kedua, Bapak Mama, kita mesti
simpati dan empati. Simpati saja belum cukup. Jadi simpati tetapi juga harus berempati ya kepada mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan pertolongan. Setiap kita pasti sudah mengalami pertolongan Tuhan, atau ada yang belum pernah mengalami? Saya yakin tidak ada. Bayi yang baru lahir saja, kalau dia bisa bicara, pasti dia bisa bersaksi bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan. Semua kita, kecil besar tua muda, kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kita ada seperti ini, bukan karena apa dan siapa diri kita, bukan karena kehebatan kita sebagai manusia dalam mempertahankan hidup di dunia, semata karena kasih dan kuasa Tuhan menuntun kita, melindungi kita. Bahkan Tuhan akan terus bekerja. Dengan kekuatan kuasanya dia bekerja untuk terus menopang kita umatnya, sehingga tidak sampai jatuh tergeletak. Di ayat sekian tadi. Dan itu lagu yang biasa kita nyanyikan ya, supaya tidak sampai jatuh tergeletak. Tuhan juga yang meneguhkan iman percaya kita. Tuhan menegakkan pengharapan orang-orang percaya, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan teguh berdiri, tidak goyah di tengah badai sekalipun. Badai kehidupan sekalipun dahsyat, kita tetap teguh berdiri dalam keteguhan iman dan percaya akan kuasa Allah yang menopang itu. Kita tetap percaya Tuhan ada bagi kita. Dia menopang kita. Sebagaimana ungkapan iman Daud. Kita lihat itu ungkapan iman Daud di dalam ayat 17 dan 18. Di situ Daud katakan bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Pemirsa saudara yang terkasih, bagaimana supaya kita merasakan, kita mengalami bahwa Tuhan itu benar menopang kita? Bagaimana merasakan, Bapak? Ya, kalau kita mau merasakan itu tetap setia di ayat 18. Bapak bisa lihat kembali ayat 18 itu. Tetap setia. Kalau kita tetap setia, pasti kita akan merasakan bahwa kita ada dalam topangan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah sedetik pun melepas kita. Entah badai sedahsyat apa, ya, gelombang kehidupan menghantam hidup kehidupan kita sedahsyat apa, ya, kita tetap kuat. Yang penting tetap setia. Jangan mundur dari hadapan Tuhan. Kalau mundur dari hadapan Tuhan, kita tidak bisa bersaksi apa-apa. Ya. Pemirsa saudara yang terkasih, Daud sudah mengalami. Dan apa yang kita baca hari ini, teks ini, sebenarnya ini ungkapan iman Daud. Pengakuan iman Daud. Ungkapan syukur Daud. Karena dia sudah mengalami banyak hal. Di setiap etape, di setiap tahapan perjalanan hidup, di siaran hidup, dari usia muda sampai ke usia senja, usia tua, Daud mengalami banyak hal. Dan karena itu dia bersaksi. Pertama, dia mengalami Tuhan menguatkan. Sehingga sekalipun dia mengalami tekanan hidup yang luar biasa, Daud tidak pernah jatuh tergeletak, dikatakan. Daud tidak pernah tidak berdaya. Sebab ada kekuatan dari Allah yang menopang kehidupan Daud, sehingga dia bisa berdiri tegak menjalani hidupnya hingga masa tuanya. Pemirsa, sungguh indah kalau kita tetap setia ada pada jalan Tuhan itu. Jangan serong di kiri kanan, ya, apalagi mundur. Kalau kita tetap setia di jalan itu, kita bisa bersaksi pada anak cucu. Di ayat sekian ya, bicara tentang keturunan. Kita bisa menyampaikan kepada anak cucu. Kalau tidak, apa yang kita mau saksikan kepada anak cucu? Sana ada. Warisan iman sana ada. Warisan harta oke.
tetapi harta tidak dibawa mati kan? Warisan iman soal ada karena kita sendiri tidak setia. Pemahaman saudara terkasih, karena itu kita semua diingatkan akan pentingnya berseru kepada Allah. Tetap setia dan berseru kepada Allah. Jangan pernah khawatir, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan segala keluh kesah, menyampaikan harapan-harapan kita kepada Allah. Dan kalau Allah begitu perhatian kepada kita umatnya, Allah mau mendengar kita. Apabila Allah mau merespon seruan kita, Allah mau menjawab dan beri perhatian serius kepada segala permohonan dan harap kita. Allah mau terlibat penuh dalam segala pergumulan hidup kita. Itu bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Itu bukti Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong. Dengan keadilan Dia menolong dengan kasih setia. Allah kita adalah Allah yang selalu bersimpati dan empati terhadap kita, tanpa memandang apa dan siapa kita. Pernah coba untuk pikir-pikir saja, kalau Allah hitung-hitung kita pendosa pelanggaran, kita bisa ada seperti ini. Iya ya, ketong semati binasa semua. Allah tidak pernah menghitung segala pelanggaran, kesalahan dan dosa. Kadang-kadang orang bilang, kok hanya kecil itu saja, kok hanya kata kotor itu saja, nanti besok bekas bersih. Ya. Kan ada hari Minggu untuk pengampunan dosa, pengakuan dosa. Ya. Kok baru itu saja, baru cubit ini anak sedikit juga. Ya. Baru ancam-ancam tetangga sedikit juga. Ya. Baru lempar batu sembunyi tangan dan lain sebagainya. Silakan Bapak mau tambahkan banyak hal lain. Kadang kita bilang baru sedikit itu saja. Tetapi kategori dosa maka dosa, soal ada kecil dan besar. Kalau Tuhan Allah mau perhitungkan itu, kita mati dengan sesungguhnya. Kita masih ada seperti ini karena Allah dengan kasih dan kuasa-Nya terus menopang. Mama, karena itu jangan mudah kecewa dan putus asa. Jangan mudah sakit hati kalau kita tidak dihormati. Jangan mudah sakit hati kalau kita tidak dikasihi oleh manusia. Kalau kita tidak dianggap oleh manusia, karena masih ada Allah yang tetap ada bagi kita. Masih ada Allah yang tetap bersimpati dan empati pada kita. Allah tetap mengasihi kita, menolong dan menopang kita. Silakan dunia boleh membenci, karena memang kita juga bukan berasal dari dunia ini ya. Jadi selalu ada penolakan dari dunia. Silakan ada penolakan dari dunia. Dunia boleh membenci kita, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap menerima segala keberadaan kita. Karena itu tetaplah bersemangat dan bertahan dalam perjuangan iman. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang, ada kasih Tuhan yang merangkul. Orang-orang dunia dan zaman ini boleh menopang kita karena mungkin kita tidak berduit, karena mungkin kita tidak berstatus, karena mungkin kita tidak berjabatan tinggi, karena mungkin kita tidak berhasil dan seterusnya. Silahkan, itu pandangan dunia. Tetapi Allah tetap menaruh simpati dan empatinya pada kita, karena Dia mengasihi kita apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Ya. Bapak-bapak saudara yang terkasih, kalau Allah telah menaruh simpati dan empatinya pada kita, maka marilah kita pun saling peduli. Tidak ada alasan untuk tidak saling peduli. Itu wajib. Tidak ada alasan untuk tidak saling peduli. Mari kita saling peduli dengan kasih Allah itu. Dengan kasih Allah itu pun kita mampu mengasihi tanpa membedakan. Terlebih kepada mereka yang menderita oleh berbagai-bagai hal dan dalam berbagai-bagai pergumulan hidup. Hal yang terakhir, mengucap syukur senantiasa atas kebaikan Tuhan. Pemahaman saudara yang terkasih, orang yang tahu berterima kasih itu adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah dialami,
dari pihak lain. Orang yang berterima kasih adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan yang dialami dari pihak lain yang sudah melakukan kebaikan baginya. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, tetapi ingatlah selalu kebaikan orang lain kepada kita. Kadang-kadang kita balik ya, kita ingat terus kita buat baik dari A sampai Z. Tunggu ke itu orang belum balas-balas. Karena kita balik ya. Padahal seharusnya lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan tetap ingat kebaikan orang lain kepada kita. Karena hutang budi dibalas. Nah, bisa balas dengan apa-apa ya, kecuali hanya dengan kasih. Dia melakukan dengan kasih yang tulus, maka kita pun harus bisa melakukan dengan kasih yang tulus. Pemahaman saudara yang terkasih, Daud dalam pengalaman imannya, di sini dia menyaksikan bahwa dia mengalami Allah lewat seluruh pengalaman suka duka hidup. Karena itu Daud mengajak dan mengajarkan bagaimana hidup yang bersyukur. Daud mengajak mama saudara dan saya dan mengajarkan kita semua bagaimana memuji-muji Allah di segenap hidup karena sudah mengalami kebaikan dan kasih Allah. Ayat 1 dan 3, ayat 1 sampai ayat 3 itu Daud puji-puji Tuhan ya. Dia memuji-muji Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, ditinggikan sebagai Raja karena segala kebesarannya, karena segala keajaibannya itu nyata dalam pekerjaannya, nyata dalam karyanya. Ayat 4 sampai ayat 7 Daud mengajak kita bersyukur pada Tuhan, memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Itu harus nyata dalam tindakan. Memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan itu harus nyata dalam sikap hidup yang baik dan benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu tidak saja lewat puji-pujian pada saat kita menyanyi ibadah seperti dalam ibadah ini ya, menyanyi bersama dalam liturgi ini, atau solo, atau duet, trio, kuartet, paduan suara dan seterusnya. Tentu melebihi itu. Benar, pada saat kita melantunkan pujian, jiwa kita benar bersuka cita ya. Ataukah kalau kita sementara berseru-seru dan berserah diri dalam pergumulan tertentu, maka jiwa kita pun merata, menangis, berseru-seru dan seterusnya ya. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud oleh Daud lebih dari itu ya. Melebihi semua puji-pujian yang kita tuturkan, kita lantunkan dalam ibadah, yakni harus nyata dalam sikap dan tingkah laku dalam keseharian kita. Pemahaman saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, sulit kok? Sulit ya? Kalau puji-pujian harus nyata dalam segenap hidup, tidak sulit. Mudah, kecil besar tua muda pasti bisa melakukan, karena sana ada ongkir ya, sana pakai bayar toh, sana pakai uang ya. Maka mudah memuji-muji Tuhan melalui tindakan nyata. Pada saat masak, kita bernyanyi dengan penuh syukur. Pada saat kita sajikan makanan, kita lakukan dengan ketulusan hati sebagai pelayanan terhadap keluarga. Pada saat cangkul-cangkul di sawah, di kebun, kita lakukan dengan penuh sukacita. Itu pujian yang lahir dari hati. Kenapa sulit? Sulit. Tapi yang dilakukan adalah sangat disayangkan orang Kristen. Yang sulit, yang tidak sulit itu dia tidak buat. Justru yang sulit yang dia buat. Dia maki-maki orang sampai akhirnya jadi persoalan dan sampai ke pengadilan. Itu kan sulit ya. Tapi dia bikin ya. Sampai di pengadilan itu segala macam urusan itu juga butuh duit. Tapi itu dia bikin, itu yang sulit. Pemahaman saudara
dalam kehidupan yang nyata. Orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan akan mampu melakukan, kecuali kalau kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan akan bersyukur dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, tidak saja berucap dalam kata, tetapi nyata dalam tindakan. Bersaksi menurut kata orang tentu beda dengan kesaksian yang lahir dari pengalaman iman. Betul kok tidak Bapak Mama? Kita bersaksi menurut kata orang beda apabila kita sendiri merasakan, kita mengalami secara langsung. Kalau kita bilang menurut profesor doktor ini, ya, tentang kehidupan itu seperti ABCD dan seterusnya, ya, didefinisikan seperti itu. Tetapi kalau kita mengalami kehidupan itu seperti ini yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya, akan menolong banyak orang, menyelamatkan banyak orang yang sementara gundah gulana, yang sementara hidup dalam kekalutan, dalam pergumulan-pergumulan berat, untuk bangkit semangat karena terbukti bahwa Tuhan ada. Tuhan yang maha kuasa dahsyat menolong dan menolong. Mama saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, karena itu berbeda bersaksi menurut kata orang dan yang kita alami sendiri. Nah, karena itu mari kita semua mau mengalami supaya bisa bersaksi jangan menurut kata orang, supaya bisa mengalami sekali lagi ayat 18 bilang setia, setia berseru dan berserah kepadanya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan apalagi mundur, ya, berjalan terus, ya, sekalipun ada badai gelombang dahsyat kita tetap setia. Itu komitmennya, itu komitmen para pengikut Kristus. Sehingga kehidupan kita benar menjadi kesaksian yang nyata. Sebagaimana Daud di ayat 9 dikatakan, Tuhan itu baik, Tuhan baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi, hanya orang yang pernah merasakan atau mengalami kebaikan Tuhan yang bisa bersaksi seperti Daud. Bagaimana merasakannya? Seperti tadi saya katakan, ayat 18 itu jelas, tetap setia. Mama saudaraku yang terkasih, dalam sehat sakit, dalam suka duka, berhasil gagal, kita tetap setia. Pada tahap-tahapan proses, pada fase, etape proses di setiap usia kehidupan kita, tetap teguh dalam iman, tegak berdiri jangan goyah, karena ada Allah yang menolong, Allah yang selalu baik bagi kita. Dengan demikian kita akan bersaksi dengan penuh syukur seperti Daud. Terbukti Tuhan baik bagi semua orang tanpa pandang perbedaan. Karena itu mari nyatakan puji-pujian bagi Tuhan sebagai warisan nilai iman bagi anak cucu dari generasi ke generasi berikut. Sebab kebaikan Tuhan tidak dibatasi kepada orang tertentu saja. Tuhan mengatasi semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya. Mari kita pun mengasihi dengan kasih Allah yang tidak membeda-bedakan. Tema kita hari ini, Tuhan menolong kita semua dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya, dan Tuhan menyempurnakan firman-Nya bagi kita. Amin.